Berdoa mulai. Berdiri, siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Aldo, Andre, Angel, Anissa, Habib, Julia. Kita memasuki ke materi. Ibu akan memberikan stick note. Note ini nanti kalian isi dengan pertanyaan tematik atau asesmen awal sebelum memulai pelajaran. Nanti ada 3 pertanyaan. Nanti kalian tulis di stick note. Kalau selesai nanti silakan maju ke depan dan tempel di papan. Itu ada, apakah kalian pernah menulis surat? Isi saja pernah dan tidak pernah. Kalau pernah buat pernah, kalau tidak pernah buat tidak pernah. Tidak usah dibuat nama ya. Kita lanjut ke pertanyaan 2. Di sini ada surat apa
dan surat pribadi. Terus untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Nah, yang ini iya pernah sudah izin surat untuk sahabat atau keluarga. Yang ketiga untuk menyampaikan pesan atau informasi. Ibu tulis ini karena kita akan membahas materi mengenai korespondensi atau surat menyurat. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu ada tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari surat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis Surat. Yang ketiga, Peserta didik mampu menjelaskan bentuk surat. bentuk Surat. Yang terakhir, Peserta didik mampu membuat surat. membuat Surat. Berarti ada 4 Tujuan. Jadi untuk supaya kita semangat dalam Belajar. belajar pada siang hari ini. Apa aktivitasnya? Nah, ini ada tepuk 1, 2, 3, 4 dan 5. Coba kita praktekkan ice breaking-nya. Kalau ibu bilang tepuk 1, berarti kalian bilang yes. Sampai tepuk kali 5. Tepuk 1 kali yes. Tepuk 2 kali Oke. tepuk 3 kali Semangat. tepuk 4 kali Konsentrasi. tepuk 5 kali. Tidak belajar. Oke, sekali lagi ya. Ya. Jangan semangatnya lagi. Oke, satu Mulai. atau Korespondensi. Yang pertama kita harus menjelaskan dulu pengertian Surat. Ada yang tahu apa itu surat? Sebelum kita melihat penjelasan di depan, ada yang tahu apa itu surat? Bahwa surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Apa Jenis-jenis surat. Pertama, jenis surat berdasarkan Isinya. isinya. Untuk nomor 1 ini ada lagi ya. Ada berapa kira-kira jenis surat berdasarkan isinya? Ada? Di sini ada 4. Yang pertama ada kartu pos. Sering kalian kenal kartu pos? Sering. Kedua ada Surat bersambung. bagaimana surat bersambung? Sudah belum kalian membuat surat bersambung? Sudah. Yang ketiga itu ada kotak pos. Yang terakhir memo atau not. Adanya digunakan oleh jenisnya yang kedua ada berdasarkan Tujuannya. Coba lagi ya, ada berapa? Berdasarkan tujuannya. Yang pertama di sini ada surat permintaan sudah menulis surat mengenai permintaan ini termasuk di surat apa? Nak? Surat niaga. Surat di Niaga. Yang kedua surat mengenai Tahuan. apa contohnya? Pemberitahuan ribu sekolah, ya kan? Ya. Terus apa lagi? Halaman, ya kan ada kan? Ada. Nah itu surat pemerintah. Kalau itu masuk di surat apa? Nak? Perjanjian. Siapa yang sering buat surat perjanjian? Perjanjian ini apa biasanya? Ya. Kalau
di sekolah. Kalau di instansi surat perjanjian kerja atau SK, surat keputusan kerja, surat perjanjian. Kalau kalian bekerja itu surat perjanjian pribadi, dinas atau niaga. Pribadi. Surat pribadi. Tagihan, ya kan? Itu termasuk di dalam surat niaga. Oke, lanjut surat pribadi. Menurut tujuannya ada 5. Yang pertama, Seni bonsai. dipukul dia sebelah kanan. Beda ya dengan yang apa bedanya dia? Untuk isi sering ya. Lanjut. Kamu kan ada ini. Menggantung. Nomor bulan dalam kira. Nomor terakhir. Henging Apa paragraf ini? satu. Apa ini? Untuk ke kanan. Untuk garis keduanya baru dibuat paragraf ya. Tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak berarti kita masuk ke dalam presentasi atau pembagian kelompok. Membagikan kelompok ya. Ya. Ada 3 kelompok, silakan kembali ke tempat kelompok masing-masing. Silakan cari temannya. Oke, kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini berisi petunjuk untuk kalian mengerjakan presentasi. Di sini ada petunjuknya. Nanti kalian hasil dari diskusi kalian ini nanti dibuat di PowerPoint dan di Word ya. Jadi ada dua. Ada di PowerPoint dan ada di Word. Jadi Ibu bagikan. Terus ada tugas dari kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan. Oke, dibagikan dulu. Ini kelompok 1. Silakan. Di situ ada laptop. Setiap kelompok ada laptop satu-satu. Silakan berdiskusi bersama teman-temannya. Apabila ada yang tidak mengerti atau tidak paham, silakan tanyakan Ibu. Terus ini nama kelompok 3. Masukkan dulu ke dalam kelompok. Siapa yang pertama akan melakukan presentasi? Siap ya, kelompoknya sih untuk maju pertama. Kelompok 1 ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami atau kerja kelompok kami, yaitu tentang surat pribadi. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Catherine Melody selaku moderator, dan rekan saya Bisa sebagai penonton materi, Nabila sebagai penonton materi, Rani sebagai moderator, dan Yasir sebagai moderator. Saya sebagai tanya jawab. Yang Irfan sebagai tanya jawab. Saya Agus sebagai tanya jawab. Saya Niki sebagai sesi tanya jawab. baik, langsung saja. Karena
kepada rekan saya Nabila sudah menjelaskan materi. Kita lagi menunggu untuk dokumennya ya. Untuk contoh surat pribadi sudah dibuat oleh kelompok 1. Boleh. Dan bila ada contoh surat pribadi. Dan surat yang ada di depan yaitu bentuk semi perubahan. Dan itulah penjelasan dan contoh-contohnya, dan kami lanjut buka sesi tanya jawab. Yang ingin mengatakan pertanyaannya di silakan. Silakan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, pada beli di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara memulai surat pribadi yang baik? Oke, terima kasih kepada Yuli sudah mengatakan pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan. Oke, kepada Adrian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok kami ingin mengatakan pertanyaan mengenai surat pribadi. Pertanyaannya, mengapa surat pribadi masih relevan digunakan pada era digital seperti saat ini? Oke, terima kasih kepada Adrian sudah mengatakan pertanyaannya. Sudah mencari jawaban. Kami ya, tidak lama. Itu kan ada cuma 2 pertanyaan. Silakan berdiri. 3 menit. Waktunya tidak lama. Baik, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang diajukan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Beri yang akan dijawabkan oleh rekan saya bernama Niki Firdaus. Kepada Niki, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Duri. Bagaimana cara memulai surat pribadi yang baik? Jawabannya adalah surat pribadi bisa dimulai dengan salam yang ramah. Misalnya, halo, ini Susi atau kepada nama berita yang aku rindukan. Pembukaan yang hangat akan membuat penerima merasa dihargai. Ya, kemudian jawaban dari kami. Oke, kepada Beri, apakah sudah jelas atau
boleh ditanyakan kembali. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan dari saya kelompok 2. Yang saya dengar tadi jawabannya adalah surat pribadi dapat dimulai dengan salam yang ramah, misalnya halo, instruksi atau kepada mama, cinta yang aku rindukan. Pembukaan yang hangat akan membuat penerima merasa lebih dihargai. Baik, itu bagi saya jawaban dari kalian. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Andre yang akan dijawabkan oleh rekan saya, Piriansyah. Kepada Piriansyah, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Andre. Mengapa surat pribadi masih relevan di era digital ini? Meskipun teknologi berkembang pesat, surat pribadi tetap memiliki nilai sentimental dan bisa menjadi kenang-kenangan. Surat pribadi yang ditulis tangan, misalnya, memberikan kesan yang lebih personal dan seringkali disimpan sebagai memori oleh penerima. Baik, pada Andre, apakah sudah jelas dan sudah paham? Kalau belum paham, boleh ditanyakan kembali. Baik, saya ucapkan terima kasih pada kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Saya kira kelompok kami sudah memahami mengenai surat pribadi dan ada sedikit kesimpulan bahwa surat pribadi tersebut juga memiliki nilai sentimental dan bisa menjadi kenang-kenangan untuk kita semua. Walaupun sekarang sedang berada di era digital seperti ini. Terima kasih kepada Andre. Itulah materi dari kami. Kalau belum jelas atau belum paham, boleh bisa tanyakan kembali. Kalau ada kata salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau hasil dari kita mengenai surat pribadi. Allahu Akbar, Allah. Dan ini adalah contoh dari surat pribadi. Ini kemana ini contohnya? Ini surat apa ini? Ini contoh apa? Isi suratnya tentang apa? Ini tentang apa? Tentang apa ini? Hah? Tentang apa? Apa ini? Tentang apa ini? Hah? Operasi penjelasan masalah. Hah? Itu adalah contoh dari yang resmi ya. Saya akan dijelaskan di ada resmi dan tidak resmi. Oke, berarti selanjutnya kita di pertanyaan mana? 3 menit cepat waktu. Ya. Kita jelaskan ada perbedaan dari ketiga jenis surat ini. Oke, untuk materi selanjutnya atau materi kita minggu depan yaitu mengenai penanganan surat masuk dan surat darurat. Oke, baiklah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita berdoa lagi. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kalau baiknya kita berdoa mulai.